Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada tutorial kali ini saya akan membahas mengenai selection statement atau disebut sebagai decision making, dan yang kedua adalah iteration. Namun sebelum masuk ke sini, saya harap Anda sudah paham mengenai materi sebelumnya, yaitu operator, terutama yang berkaitan dengan operator perbandingan dan operator logika, karena operator ini dipakai di eh, pada pembahasan kali ini. Oke, pembahasan kali ini mungkin kita akan bagi menjadi 2-3 video, mungkin lebih ya, supaya tidak terlalu panjang. Oke, kita akan bahas dulu. Yang pertama adalah mengenai selection statement atau decision making. Apa maksudnya decision making? Oke, seperti ini. Dalam pemrograman kadang kita ada ratusan atau ribuan baris kode. Kadang-kadang kode-kode itu tidak semuanya dieksekusi, tetapi ada suatu kode yang dieksekusi ketika suatu kondisi terjadi. Gitu. Maka jadi kode itu sifatnya opsional, bisa dieksekusi bisa tidak, maka itu perlu dipilih. Nah, itu disebut sebagai selection statement atau decision making. Nah, cara pakainya yaitu bisa menggunakan if gitu ya, atau ada empat macam: if else gitu, dan seterusnya. Kita akan supaya tidak bingung, kita akan coba langsung ke prakteknya seperti apa. Nah, saya akan buat satu file lagi yang namanya, saya tulis latihan 6 ya, .c, jangan lupa. Kemudian saya save. Eh, Standar ya. Kita tulis include studio.h, kemudian di sini main. Oke ya. Ini biasa standar template kita. Oke, kita supaya paham, kita akan buat suatu skenario. Eh, Misalkan apa ya? Anggaplah kita punya variabel nilai sama dengan 105 gitu, 50 ya. Kita ingin bilang jika nilainya 50 lulus gitu. Kalau nilainya 50, kita ingin tampilkan di layar itu outputnya lulus. Bagaimana? Kalau kita tulis gini, print f lulus, kita jalankan, maka lulus. Setiap kali dijalankan dia lulus gitu ya, tampil. Bagaimana kita ingin supaya kalau dia 50 lulus, kalau dia kurang dari 50, gini, kita ingin tampilkan kalau dia lebih besar dari 50 lulus, tampil lulus gitu. Jadi kita tulis jika nilai lebih besar dari 50, maka tampilkan lulus. Jadi kita buat seperti ini. Kalau seperti ini 50-nya nggak termasuk. Kita lihat outputnya ada nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena ini hanya dieksekusi kalau nilai itu lebih besar dari 50. Kalau sama nggak masuk, apalagi kurang gitu ya. Bagaimana kalau nilainya 60? Kita print lulus. Bagaimana kalau 70? Kita jalankan, muncul. Bagaimana kalau 10? Nggak muncul. Oke, seperti itu. Nah, jadi if itu digunakan untuk menseleksi apakah suatu kode dieksekusi atau tidak. Contoh, baris ke-8 ini itu digunakan, itu dieksekusi kalau yang ini bernilai true atau bernilai benar atau bernilai 1. Nah, lihat yang ini adalah kita menggunakan operasi perbandingan. Jadi maka
makanya Anda harus paham dulu mengenai operator perbandingan. Misalkan gini, kita punya eh, nilai UAS. Nah, anggaplah ini namanya nilai tugas. Jadi kita ada nilai tugas dan ada nilai UAS. Bagaimana kita ingin buat seperti ini? Jika nilai UASnya itu lebih besar dari 10, kalau UASnya itu lebih besar dari 40, nilai tugasnya dari 40, itu dia lulus. Kita lihat ya. Lulus ya. Karena nilainya 50, batasnya adalah 40, maka dia lulus. Kita ingin gabung. Kalau dia itu lulus kalau tugasnya 50, minimum 50, dan UASnya itu minimum 40. Jadi, jika nilai tugasnya lebih besar dari 40 dan nilai UASnya itu lebih besar dari 30, dia lulus. Bagaimana kalau mahasiswa yang dia punya nilai tugasnya itu 40, nilai tugasnya itu misalnya 30 dan nilai UASnya 90, kira-kira lulus apa enggak? Enggak lulus. Enggak muncul artinya enggak lulus gitu ya. Seperti itu. Kalau nilainya, jadi dua-duanya harus memenuhi. Bagaimana kalau salah satunya dia tuh lulus kalau nilainya tugasnya 40 atau tugasnya tuh lebih besar dari 30? Maka yang ini diganti dengan atau. Atau itu artinya or itu artinya tanda seperti ini. Kita jalankan, lulus. Muncul ya. Jadi jadi seperti itu. If ya. Jadi if itu hanya bisa menampilkan kalau dia akan dieksekusi kalau memenuhi. Kalau tidak memenuhi, nggak ada yang sama sekali, nggak ada yang dieksekusi. Bagaimana kalau kita ingin membuat suatu program yang menampilkan lulus kalau dia memenuhi standar dan tidak lulus kalau tidak memenuhi standar? Dari ada kebalikannya, lulus atau tidak lulus. Jadi kita bisa tulis di sini else. Kalau lulus itu di bagian sini, kalau tidak lulus di bagian sini, kebalikannya, tidak lulus. Coba kita jalankan. Ini lulus. Bagaimana kalau saya akan berubah nilainya di sini menjadi 10 dan ini menjadi 10. Kita running. Oke, ini ada yang salah logika ini. Oh, sorry. Bukan ini yang diganti, tapi yang ini. Bagaimana jika ada mahasiswa nilai tugasnya 10, UASnya 10, maka dia tidak lulus. Tapi bagaimana kalau nilai tugasnya 10, nilai tugasnya 40 dan nilai UASnya 40? Lulus enggak? Lulus. Kenapa? Di sini nilai UASnya sudah lebih besar dari 4, lebih besar dari 30. Contoh yang selanjutnya kita adalah mudah bisa dipahami. Contoh selanjutnya adalah seperti ini. Kita ingin mengecek apakah bilangan itu ganjil atau genap. Ini hal yang sangat sederhana. Eh, tapi kita harus paham dulu ganjil itu seperti genap itu definisinya seperti apa. Ada yang tahu? Oke, genap itu adalah bilangan yang habis dibagi dua. Saya punya bilangan dua. Dua ini tahu dari mana kalau dia genap atau ganjil? Nah, kita tahu suatu bilangan genap atau ganjil kalau dia dibagi dua itu habis. Jadi kita gini. Jika ini A ya. Jika A dibagi 2 sisanya 0, habis. Jika A dibagi 2 habis. Nah, kayak gitu.
Kalau habis itu artinya nol, maka dia itu adalah genap. Kita print genap. Kalau anggaplah kita punya angka 18, kira-kira genap atau ganjil? Bukan. Kira-kira dia genap atau enggak? Kalau dia genap muncul, kalau enggak berarti dia, kalau dia enggak genap enggak muncul gitu ya. Bagaimana kalau 19? Enggak muncul sama sekali. Nah, bagaimana kalau dia, jadi kan bilangan itu kalau nggak genap pasti dia adalah ganjil. Selain genap adalah ganjil. Jadi ada tulisan selain genap. Yang ini adalah yang nomor satu, if. Kadang-kadang kita bisa if dan else gitu ya. Selain genap adalah, kebalikan dari genap adalah ganjil. Kita bisa tulis seperti ini kalau kita punya statement yang berkebalikan. Ganjil, kalau kita ganti angkanya misalnya 190, genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 0. Kebalikannya adalah ganjil. Kayak gitu. Sangat simpel. Oke. Agak lebih apa namanya, menantang lagi. Bagaimana kalau angkanya ini kan 190? Bagaimana kalau angkanya itu kita minta dari user? Menggunakan berdasarkan inputan user ya. Scan F persen D ya. Kenapa D? Karena dia integer. Kita buat suatu seperti ini. Print F, masukkan bilangan bulat. Kita coba. Kita membuat program untuk mengecek apakah dia bilangan genap atau ganjil. 7 ganjil. Coba kita running lagi. Kita masukkan sembarang bilangan. Gak usah taruh panjang juga ya. Genap. Oke. Kita berhasil membuat suatu program untuk mengecek apakah suatu bilangan ganjil atau genap. Ganjil dan genap. Genap itu kan kelipatan 2 ya. Bagaimana kita mengecek bilangan yang habis dibagi 2 dan habis dibagi 3? Sederhana. Jadi bilangan kelipatan 2 dan 3. Kelipatan 2 dan 3 itu kan seperti 6. Berapa lagi? 12. Itu kelipatan 2 dan 3. Sama skenario-nya tadi. Kalau dia kelipatan 2 dan 3, kita jawab yes. Kalau dia tidak, kita jawab no. Kita bilang bilangan yang habis dibagi 2 dan bilangan yang habis dibagi 3. Atau kita bilang bilangan yang dibagi 3 habis. Nah, seperti itu ya. Kita buka, kita buat program ini. Masukkan bilangan bulat 10. Dia habis dibagi 3 apa enggak? Tidak, no ya. Kita running lagi. Masukkan bilangan. Nah, kita masukkan 18. Kira-kira kelipatan 2 dan 3 atau tidak? Jawabannya adalah yes. Sip. Oke, kita sudah buat program untuk mengecek bilangan kelipatan 2 dan 3. Keren. Nah, jadi itu menggunakan if else. Oke. Selanjutnya kita punya apa lagi? Kita punya if else, dan yang selanjutnya if else if. Oke. Kalau yang ini itu kondisinya 1. Yang ini kondisinya 2. Bagaimana kalau kondisinya 3? Kalau nggak ini itu, kalau nggak itu yang lainnya, dan seterusnya. Contohnya adalah kita pakai untuk konversi nilai. Kalau nggak A berarti B, kalau nggak B C, kalau nggak C D, kalau nggak D pasti
E. Nah, itu ada konversi, itu bukan konversi maksudnya. Itu adalah untuk pengecekan nilai. Misalnya ada orang masukkan nilainya, kalau dia 90 dia A, kalau dia 80, kalau dia kurang dari 80 maka dia B. Kalau dia misalkan di antara 70 sampai 80 dia B, kalau dari 50 sampai 60 dia D. Nah, itu kita bisa gunakan seperti itu. Masukkan bilangan bulat, nanti kita akan bilang kalau dia 90 dia A. Kalau bilangannya A itu kan bukan, nilai A itu kalau rentangnya lebih besar dari 80 dan lebih kecil sama dengan 100. Jadi ini rentang dari 80 sampai 100 itu nilainya A. Bagaimana kalau enggak? Bagaimana dengan B? Kalau B itu else if kalau dia eh, kalau dia itu lebih besar sama dengan 70 dan kurang dari, ingat, kurang dari 80. Nah, ini ada sama dengannya, ini enggak ada. Berarti kalau dia 80 masuk yang A, maka yang ini yang B. Kalau C seperti apa? Else if C itu dia lebih besar dari sama dengan 60 tetapi dia lebih kecil dari 70, maka kita katakan dia bernilai C. D seperti apa? A, D itu bernilai 50 sampai kurang dari 60, maka kita katakan dia itu D. Kalau E seperti apa? Nah, kalau E dia itu mulai dari 0 sampai dia 50, maka dia print E. Kita tes. Oh, ada yang salah. Oh, lupa. Masukkan bilangan bulat. Oh, sorry, kita bilang masukkan nilai Anda misalkan ya, supaya lebih menarik. Masukkan bilangan nilai Anda. Saya masukkan misalkan 100. Nilai A. Keren. Selanjutnya kita masukkan sembarang bilangan, masukkan nilai 40. Betul ya. Bagaimana kalau saya masukkan nilai 1000? Tidak muncul apa-apa. Kenapa? Karena yang ini hanya mulai dari 0 sampai 100. Di luar itu dia nggak akan ngecek. Nah, itu dia. Boleh? Boleh. Jalan. Seperti itu. Oke, atau kita bisa tambahin kode. Ini kan nilai itu kan nggak 0 sampai 100, nggak ada yang kurang, nggak ada yang nilainya minus atau lebih dari 100. Jadi kalau ada yang dia masukin salah, jadi kita kita tampilkan di layar, nilai harus dalam rentang 0 sampai 100. Nah, seperti itu. Jadi hmm, masukkan nilai Anda 100 A. Jadi bagaimana dia kalau salah ketik? Misalkan 1000, nilai harus dalam rentang 0 sampai 100. Jadi kalau di luar itu nggak diterima. Nah, itulah gunanya if else atau disebut sebagai selection condition. Selection condition itu ya seperti yang sudah kita jelasin tadi, kita bisa menggunakan itu untuk misalkan eh, konversi nilai seperti itu. Oke, saya pikir untuk kondisi apa decision making saya pikir cukup. Kita akan lanjutkan lebih dalam pada video selanjutnya. Saya kira